Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bertemu kembali bersama kami dari tim Philip Sekuritas Indonesia dari Divisi Research pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai, apakah suara dan tampilan layar terdengar serta terlihat dengan jelas Bapak Ibu sekalian? Ya oke, terima kasih atas konfirmasinya Pak Poniman, Pak Sofiandi, Pak Richard, Pak Wisbar, dan Pak Iwan. Terima kasih dan selamat pagi juga. Ya, langsung saja kita mulai di sesi pertama. Dari sisi makroekonomi, kami melihat IHSG masih ada kecenderungan untuk melemah secara terbatas dengan range pergerakan di level support 4423 dan resisten di level 4583. Hal ini didasari oleh beberapa faktor, yaitu kami lihat kemarin pada bursa US Dow Jones pada pembukaan sempat dibuka melemah cukup dalam, namun pada akhir perdagangan itu berhasil rebound. Dan beberapa indeks seperti AIDO bisa kita lihat minus 2,07%. Dan batubara juga demikian, batubara hari ini juga negatif 3% dan nikel juga minus 1,8%. Di sisi lain, dari sisi harga minyak berhasil rebound ke level naik sekitar 7,11%. Hal ini didukung oleh kejutan pemotongan produksi minyak Arab Saudi pada Senin lalu sebesar 1 juta barel per hari mulai 1 Juni. Uni Emirat Arab dan Kuwait juga mengumumkan pengurangan pasokan di luar perjanjian OPEC untuk menurunkan produksi sebesar 9,7 juta barel per hari mulai 1 Mei kemarin ya. Jadi bisa kita lihat memang ada penurunan produksi minyak sehingga mengakibatkan harga minyak bisa rebound dalam jangka waktu pendek. Lalu dari market driver dari Jepang sendiri nanti rilis dari data GDP kuartal pertama Jepang akan mengkonfirmasi apakah perekonomian mereka berada dalam tahap resesi dan melanjutkan ke kontraksi lebih dalam pada kuartal kedua ini atau tidak. Lalu berikutnya pada data inflasi kita lihat inflasi di seluruh dunia pada beberapa hari ini atau di bulan April kecenderungan untuk turun ya. Yang bisa kita lihat bahwa ke depan kecenderungan kemungkinan besar akan terjadi ya deflasi. Lalu dari Amerika Serikat sendiri, dari Jerome Powell telah mulai merencanakan atau menjadwalkan ada Kongres Senat Banking ya pada hari Selasa kemarin, Selasa nanti maksudnya. Dan Kongres tersebut akan dilakukan sebagai respon terhadap pandemi COVID-19. Lalu dari China sendiri, ada The National People Congress atau NPC yang akan dilakukan pada hari Jumat nanti dan NPC tersebut dilakukan lebih lambat ya dibandingkan yang biasanya karena pandemik ini. Kalau bisa kita lihat di negara emerging market, beberapa bank sentral di Afrika Selatan, Turki, dan Indonesia dan Thailand kemungkinan besar akan melakukan pemotongan suku bunga. Ini bisa kita lihat dari data inflasi yang kecenderungan inflasinya malah cenderung melemah karena kurangnya permintaan atau bisa kita lihat karena terdapatnya lockdown dan semi lockdown sehingga permintaan masyarakat cenderung berkurang. Ya, kira-kira demikian. Lalu berikutnya kita beralih ke market news. Untuk market news kita ada beberapa saham, ada SSIA. SSIA atau PT Surya Semesta Internusa mengestimasi bahwa pendapatan perusahaan pada tahun 2020 dapat turun hingga 13% dibandingkan dengan tahun 2019 yang lalu. Dan penurunan ini terlihat karena dampak dari coronavirus itu sendiri yang akan cenderung mengganggu dari bisnis perseroan.
Lalu kedua, untuk Inco sendiri, Inco akan memanfaatkan momentum penurunan harga minyak untuk mempertahankan performa kinerja keuangan mereka. Dan dari Kalbe Farma sendiri, Kalbe Farma itu barusan masuk dalam ke dalam indeks dividen 20 ya, yang menceritakan atau menjelaskan bahwa Kalbe Farma dalam beberapa tahun terakhir ini membagikan dividen yang cukup besar. Yang bisa kita lihat dari dividen yield-nya ya, untuk Kalbe Farma cukup besar dia, sehingga dia dapat masuk ke ranah high dividend 20, yang merupakan saham-saham membagi dividen dalam jumlah besar. Dan dari foreign flow analysis bisa kita lihat bahwa kemarin asing masih net sell sekitar 1,62 triliun, sehingga net sell asing selama year to date sekitar 27,57 triliun rupiah. Cukup tinggi bisa kita lihat, net sell asing belum berhenti juga. Dan untuk technical rekomendasi, kami melihat bahwa dari sisi ACES, ada potensi untuk rebound, melanjutkan dari rebound kemarin yang sempat low-nya cukup jauh. Meskipun masih dalam fase bearish ya, kita lihat ada potensi untuk rebound lagi, maka dari itu kita bisa ambil spec buy di level 1310 dengan target price pertama 1370 dan target price kedua di level 1425. Jangan lupa stop loss di level 1240. Ada lagi Telkom. Telkom kemarin membentuk pola doji. Bisa kita lihat doji setelah beberapa hari penurunan. Dan biasanya jika muncul pola doji, ada kemungkinan untuk rebound ya. Karena itu merupakan pertanda dari peranehan tren. Kita bisa lihat untuk Telkom, spec buy di level 3100. Dengan target harga pertama 3180 dan target harga kedua 3270. Jangan lupa stop loss di level 2990 untuk Telkom. Dan ada lagi Tower. Kemarin Tower sempat bagi dividen, memang penurunan cukup dalam. Namun dia berhasil rebound. Bisa kita lihat rebound disertai dengan volume yang cukup kuat juga. Dari sisi stokastik, stokastik pun sudah memperlihatkan pola golden cross ya di area oversold, sehingga ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Boleh trade buy di level 860 dengan target harga yang cukup tipis saja. TP1 880 dan target harga kedua di level 900. Jangan lupa stop loss di level 815. Dan kira-kira begitu. Ya, sebagai pengingat untuk Bapak Ibu sekalian, kami dari Philip Sekuritas Indonesia juga menyediakan adanya ini ETF ya, atau Exchange Traded Fund. Ya mungkin Bapak Ibu sekalian pada beberapa hari terakhir ini bingung, ada banyak saham turun, saham-saham diskon, dan kurang piawai atau masih bingung untuk memilih sahamnya. Dan ini di sini ETF hadir untuk memfasilitasi itu semua, karena ETF sendiri merupakan kumpulan dari saham-saham pilihan ya. Di sini kami memakai indeks dari MSCI, atau yang merupakan salah satu indeks acuan oleh para manajer dunia ya, MSCI. Karena kita lihat ini ETF sendiri itu sangat bagus juga jika saham-saham lagi pada low, lagi pada turun seperti ini, dan Bapak Ibu ingin membeli satu paket bundle ya, seperti misalnya ini ETF yang komponen itu MSCI, yang bisa kita katakan ini performanya mengikuti indeks. Jadi pada saat indeks rebound, pastinya ETF ini juga akan rebound. Dan ETF juga dapat digunakan untuk jangka panjang ya. Lalu untuk Bapak Ibu yang tertarik, ini kita bisa beli dalam dua pasar. Di pasar sekunder bisa langsung beli dengan memasukkan kode XPMI ya untuk ETF-nya. Pasar sekunder bisa langsung beli saja. Atau bisa juga jika ingin beli dalam jumlah banyak bisa hubungi customer care kami di 021 57 900 900 untuk ETF. Dan kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A. Ya, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia.
Oke, selamat pagi Bapak Antonius Kevin. Untuk BRPT, Elsa dan Medco ya, kita bisa lihat Elsa dan Medco ini jika harga minyak rebound boleh diambil untuk spekulasi saja. Trading harian ya, jika untung sudah 2-3% itu boleh dijual. Dengan support Elsa sekarang berada di level 197 ya untuk Elsa, supportnya boleh diperhatikan. Support 197 dengan planning untuk trading 2-3% boleh jual. Sama seperti Medco, sudah mendekati di level support area MA20. Sekarang support di level agak jauh memang, di level 450 ya, bisa kita lihat. Level support 450 Medco. Untuk trading harian, 2-3% sudah untung, bisa langsung keluar. Dan BRPT kemarin juga rebound ya, BRPT dan sekarang menguji area resisten. 1230 sebagai resisten, ini MA20 ya, cukup dekat juga dengan resisten. Jadi boleh jual jika dia tidak mampu melewati level tersebut. Dan jika berhasil melewati level tersebut, ada potensi untuk BRPT ke level 1280. Oke, mungkin untuk cara kerja ETF itu kita seperti membeli satu paket bundle ya. Untuk ini ETF MSCI itu kita bisa lihat XPMI. Ya, memang pergerakan ini mirip-mirip indeks bisa kita lihat. Namun dari sisi likuiditas memang tidak begitu liquid karena masih sedikit orang yang membeli ETF ya. Namun di pasar sekunder kita bisa beli ETF karena ini masih kami lihat untuk prospek jangka panjang masih oke karena ini benchmarknya adalah indeks MSCI. Jadi pergerakan harganya akan juga mengikuti IHSG dan tentunya akan sangat uh, bagus juga pada saat indeks rebound. Dan memang itu Warren Buffett pernah berkata, jika kita pada saat kebingungan membeli saham apa, beli saja indeksnya langsung ya, jadi tidak apa-apa, boleh. Dan itu juga liquid juga, bisa dijual beli seperti saham. Itu di order book Bapak Ibu sekalian bisa dilihat. Nanti di pasar sekunder tinggal klik saja XPMI. Nanti ada bid sama offernya itu jika kita beli satuan lot. Dan untuk dari para Bertus, XL, Elsa, dan Pegas ya. Untuk XL cukup menarik juga. Kemarin berhasil rebound. Tapi kami lebih suka kita tunggu di level 2400 jika mau masuk. Dengan resisten ini di level 2540 untuk XL. Dan Elsa tadi sudah kami bahas untuk trading saja, boleh manfaatkan rebound harga komoditas. Dan Pegas itu terakhir kalau nggak salah itu dia bagi dividen sekitar 1 triliun rupiah. Ini jika kita konversikan ke dalam persahamnya, sebentar saya lihat dulu apakah sudah diupdate atau belum. Untuk Pegas sendiri, ya untuk Pegas masih belum diupdate, jadi kemungkinan dividennya mungkin sekitar 50-70 per lembar saham ya untuk Pegas. Dan sekarang kalau kita lihat dari teknikal, dia barusan menembus MA20, sudah di bawah 800 nampaknya, dan ini masih wait and see kami lihat. Kita tunggu stabil terlebih dahulu, karena ini barusan jebol support ya, untuk Pegas. Dan Bapak Markus untuk ICBP, Powon, dan BBRI, ya BBRI sayang sekali, cukup dalam memang ini pergerakan harganya sudah melemah dibandingkan pada saat dia penurunan di bulan Maret ya. Dan untuk perbankan memang untuk saat ini akan sangat beresiko sekali jika masuk karena perekonomian melemah, kredit mereka terhambat, jadi itu juga akan menyebabkan kesulitan likuiditas perbankan juga. Karena takutnya masyarakat pada saat ini juga mengambil uangnya. Jadi ada dampak likuiditas di sana. Dan untuk perbankan, memang ini lebih baik kita hindari terlebih dahulu BBCA, BBRI, Bank Mandiri, dan segala macam, karena di beberapa bank tersebut juga, ini dari asing sendiri juga masih cenderung net sell ya, cukup deras juga. Jadi boleh untuk wait and see terlebih dahulu untuk perbankan dan kita bisa rotasi ke sektor-sektor lainnya. Dan ICBP, untuk ICBP, ya untuk ICBP memang sudah masuk ke dalam fase 1 saja. Ini masuk dalam sektor defensif juga, yang pendapatan sama laba bersihnya tidak begitu terpengaruh dari COVID.
Kita lihat ini kemarin mencoba menembus area 9.800 sebagai area resisten, namun belum berhasil ya. 9.800 sebagai resisten dan level 9.600 sebagai support. Dan Pakuwon, untuk Pakuwon bisa kita lihat ya penurunannya kurang begitu bagus juga kemarin setelah kami rekomendasikan. Dan ini lagi berada di area support 300 ya 326 sebagai area support ya. Kita bisa pakai 320 nanti sebagai support. Dari MACD ini masih kecenderungan melemah dan ini masih di bawah MA5 ya sebagai area resistennya. Yang berarti dalam jangka waktu pendek ini masih cenderung bergerak secara melemah. Jadi masih bisa wait and see terlebih dahulu. Lalu berikutnya dari Papyong, MNCN, Inco, dan Adaro. Untuk MNCN itu pergerakan sudah cukup tinggi ya 3 hari terakhir. Ada potensi koreksi dari taking profit. Kita bisa lihat level support sekarang di level 900 ya, jadi sudah punya barangnya. Boleh siap-siap jual dan nanti ambil lagi di level 900. Dan Inco, untuk Inco terlihat juga sudah cukup tinggi nampaknya. Dari MACD dan stokastik juga sudah di area overbought ya, sudah cenderung juga membentuk pola dead cross, jadi boleh siap-siap jualan. Nanti kita ambil lagi di level 2.600-an ya, jadi memang sudah cukup jauh. Boleh jual terlebih dahulu, amankan profit. Ya, untuk Adaro, ini juga masih wait and see, masih belum oke untuk masuk. Barusan juga kemarin tembus di bawah level MA20 ya, dia tembus di level di bawah 950. Nanti boleh tunggu lagi di bawah, di kisaran level 870 sampai 900. Dan Ibu Elizabeth untuk gudang garam ya. Kalau menurut kami jika dari teknikal, gudang garam dan HMSP ini sudah rally cukup jauh ya. Kita lihat gudang garam sudah berada jauh di atas MA5. Jadi jika kita lihat, kita tunggu koreksi terlebih dahulu sampai ke level 48.000 kalau mau, karena ini mendekati MA5 dia ya. Dari stokastik sama MACD juga menunjukkan demikian. Sudah berada di area overbought ya. Jadi lebih besar terjadinya koreksi di depan. Jadi kalau menurut kami sudah terlalu tinggi untuk gudang garam. Pergerakan harga juga cenderung terbatas dan resikonya juga sudah lebih tinggi saat ini. Dan Pak Agustinus untuk Astra ini kemarin masuk di rekomendasi kami dan sekarang berada di area resisten 3.710 ya. Jika berhasil di atas level 3.700, berpotensi untuk resisten berikutnya di level 3850. Dan untuk perbankan, seperti yang kami sampaikan tadi, ini masih dalam fase bearish. Bank BRI masih mencari area support barunya. Masih wait and see. Bank Mandiri juga demikian. Sudah jebol di level terendah Maretnya. Jadi kita masih wait and see. Belum masuk terlebih dahulu untuk perbankan ya. Jadi kita masih jauhkan terlebih dahulu. Dan untuk Inco, tadi kami lihat lebih oke, kita tunggu di bawah. 2.700 jika mau masuk ya Inco. Karena kita lihat ini sudah terlalu tinggi juga. Nah, kita lihat gambar trennya ya. Ada potensi untuk menyentuh area tren ini lagi nih di level 2780 sampai di level 2800. Bisa kita lihat ini ada wave-nya. Satu koreksi, dua ada kemungkinan nanti turun lagi. Nah, kira-kira begitu. 2780 sampai 2800 boleh ditunggu di area tersebut. Dan untuk BRIS memang kemarin cukup signifikan ya labanya di atas ekspektasi dan potensi ke depan untuk dari konsensus analis memang di level 400-an target harganya selama setahun ya. Namun kita lihat ini dari sisi teknikal sudah naik cukup tinggi dan ada potensi koreksi karena dari MACD dan juga stokastik sudah menunjukkan adanya pola dead cross. Jadi untuk BRIS siap-siap akan terjadi koreksi dalam waktu ke depan.
Kita juga nanti bisa melihat dari laporan kuartal kedua, apakah dia kinerjanya akan sama-sama cemerlang seperti pada saat dia kuartal pertama ya. Dan dari Pak Junet, untuk long term ya, untuk long term saat ini kami lebih suka di saham-saham seperti consumer goods untuk saat ini ya, seperti ICBP itu consumer goods oke, ICBP. Lalu Unilever itu karena dia bagi dividen juga, jadi masih oke. Nah ini sejak kami rekomendasikan kami pada seminar kemarin ya, Unilever consumer goods sudah naik cukup tinggi juga. Dan telekomunikasi seperti Telkom ini masih oke, Telkom dan XL. XL kita bisa lihat ini kualitas jaringan dan paket-paket yang diberikan juga semakin kompetitif ya, jadi masih oke untuk Telkom dan juga XL. Dan juga ada yang menarik juga untuk penyedia layanan towernya ya. Ada dari tower, TOWR, ini merupakan salah satu portofolio tower terbesar. Dan juga TBIG juga menarik karena kita lihat dari potensi layanan big data itu juga sudah mulai datang ke Indonesia ya. Jadi mereka butuh semacam tower dan juga fiber optik. Dan pastinya mereka akan menyewa menara telekomunikasi dari tower maupun TBIG. Lalu dari Bapak Dani ya, dari Hoki dan juga TBLA. Untuk Hoki sendiri bisa kita lihat, Hoki ini masih cenderung sideways. Memang ini cukup menarik. Terakhir membentuk pola doji ya. Ini pola doji ada potensi untuk rebound untuk Hoki. Untuk potensi rebound kita bisa sampai ke level rebound di resisten 690 kira-kira. Jadi boleh dibeli dengan area rebound 690. Dan Hoki sendiri merupakan salah satu penyedia beras ya. Setelah Aisa ambruk, ini katanya perusahaan bahwa lebih banyak pesanan kepada mereka. Namun PE juga sekarang berada di level 15,58 dari Hoki sendiri. Dari kinerja juga cukup menarik. IPS-nya dari tahun ke tahun juga naik terus. Jadi Hoki itu untuk trading sekarang, target harga 690 dan level support bisa kita pakai di level 645 ya untuk Hoki. Dan TBLA, untuk TBLA ini cenderung satu saja, mendekati area support dan secara teknikal ini kami lihat masih wait and see, masih belum oke untuk masuk TBLA. Namun nanti untuk dari sektor plantation ada berbagai macam view ya dari plantation. Nanti kami akan rilis reportnya, initial report di plantation nanti di hari ini ataupun di besok. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian nanti boleh tunggu saja rilis sektor plantation kami ya untuk menambah pandangan dari Bapak Ibu sekalian. Tapi dari teknikal TBLA masih belum oke. Lalu Ibu Reni, selamat pagi juga Ibu. Untuk SSMS ya, kita lihat dulu SSMS. Ya, untuk SOS, ini kita lihat memang masih cenderung sideways. SOS ini boleh di level harga 930 nanti ya. Karena pergerakan juga masih akan cenderung terbatas. Nanti boleh manfaatkan rebound-nya nanti di harga komoditas ini, harga CPO tadi rebound 2% ya. Boleh manfaatkan itu untuk siap-siap jual. Untuk saat ini terdekat di level 930. Dengan support bisa kita pakai di level 900. Lalu Wika dan Antam untuk sektor konstruksi, karena kami lihat dari sektornya juga kurang begitu meyakinkan. Jadi kita masih wait and see terlebih dahulu, masih belum oke nampaknya untuk masuk di Wika. Kalau untuk bow kami lebih suka, nanti kita tunggu lagi di level harga 820 ya, itu jika kita bow memanfaatkan diskon lebih dalam lagi. 820 untuk Wika untuk buy on weakness. Dan Antam juga sudah terlalu tinggi. Kami lihat potensi ada koreksi ke depan, karena dari MACD juga cenderung lebih sempit ini. Potensi untuk dead cross ya, dan stokastik pun juga sudah mulai perlahan-lahan turun lagi ke bawah. Jadi ini boleh wait and see dulu untuk Antam.
Kira-kira begitu. Dan untuk hoki tadi sudah dijelaskan, level support di level 690, level resisten 690, dan stop loss jika dia sudah berada di bawah 645. Jadi 640 ke bawah itu boleh di stop loss terlebih dahulu. Lalu selamat pagi juga Pak Arif untuk LSIP dan auto ya. Sebentar. Ya, LSIP ini tertahan di MA9 ya, 730 sebagai resisten. Dan level support ini cukup sempit memang di level 670. Jika dia mampu rebound, ada potensi dia ke harga 780 ya. Untuk resisten berikutnya, untuk LSIP. Dan ini akan kecenderungan sideways juga ke depan. Dan auto, untuk Astra Auto Part ya, kita bisa lihat dari sisi penjualan mobil terakhir turun cukup dalam ya. 90% turunnya secara tahunan di bulan April. Dari Autopart juga karena mereka kemungkinan besar kendaraan jarang dipakai dan sedikit yang servis, dan juga dari suku cadang penjualan mereka juga akan cenderung turun. Untuk Astra Autopart ini masih wait and see karena dari technical pun cenderung terus membentuk pola penurunan ya, karena dari support dari titik terendahnya cenderung terlihat bahwa dia membentuk pola lower low ya. Jadi untuk auto masih belum oke untuk masuk, dia masih mencari area support ya. Ini cukup jauh nampaknya. Jadi masih belum oke. Dan untuk UNTR juga demikian. Ya, sudah jebol dari area sideways-nya ini. Masih belum oke untuk masuk ya. Kemarin juga penurunan disertai dengan volume cukup tinggi untuk UNTR. Jadi masih belum oke, dan dia juga masih di bawah MA5 ya. Masih dalam tren penurunan. Jadi untuk UNTR masih belum bagus untuk masuk. Lalu Pak Antoni Tarigan, Jasa Marga, Sido, dan Java ya. Jasa Marga kita lihat, ya ini sudah cukup tinggi, sudah masuk area jual. Sudah terlambat jika kita masuk hari ini. Target berikutnya kita bisa pakai di level 3.700 ya, jika sudah punya sahamnya. Dengan area support ini cukup tipis, kita bisa pakai di level 3.500 ya, karena untuk Jasa Marga sendiri pastinya dari sisi pengelola jalan tol akan cenderung berkurang ya dari sisi pembayarannya. Jadi masih cenderung sudah masuk area jual ini untuk Jasa Marga. Dan Sido, kita lihat Sido nampaknya sudah price in juga. Pergerakannya cenderung terbatas. Karena defensif juga, produk yang dihasilkan juga banyak diminati oleh masyarakat, consumer goods ya. 1250 sebagai area resisten. Dan level support ini cukup sempit, 1200 support, 1250 resisten untuk Sido. Dan untuk Java kita bisa lihat bahwa ya, pergerakannya masih cenderung terbatas ya, sideways saja dengan area resisten di level 915. Dan kita lihat IHSG hari ini ya cukup rebound cukup kencang ya di level 0,37%. Kenaikannya cukup menarik. Kita lihat beberapa saham perbankan ya, BBCA, Bank Mandiri, dan BBCA saja rebound. Bank Mandiri belum rebound ya, masih koreksi. BNI juga demikian. BRI juga turun lebih dalam. Kami lihat bahwa Bank BCA ini merupakan salah satu bank terbaik ya. Karena dari sisi loan to deposit ratio dia masih di kisaran level 80%. Jadi likuiditasnya masih oke untuk Bank BCA. Namun jika kita lihat di kondisi ekonomi seperti ini juga untuk perbankan kita masih lebih baik hindari terlebih dahulu. Lebih condong untuk trading jangka pendek di perbankan. Kalau dari BBCA sendiri hari ini tercatat bahwa masih membukukan net buy ya, tipis-tipis saja. Namun secara 1 minggu terakhir sudah net sell asing 936,5 miliar. Dan sekarang sudah berbalik lagi BBCA net sell. Jadi hati-hati
di saham-saham perbankan. Kita boleh hindari terlebih dahulu. INKP pun masih sideways saja. Ini kami lihat kalau mau beli nanti di bawah ya, di level 5.000 sampai 5.050 itu boleh beli di area tersebut. Dan kita lihat rekomendasi kami tadi Telkom, ya Telkom masih rebound, sempat kena di level 3.200 ya, sudah melebihi dari target kami Telkom. Lihat juga Tower, untuk Tower kita lihat hari ini ya pergerakan juga belum begitu banyak ya, 870 terakhir masih jauh dari target kami. Dan tadi Aces, ya Aces tadi sempat rebound cukup tinggi ke level harga 1355 ya untuk Aces, dan masih belum kena 1370 ya. Sayang sekali untuk Aces belum kena di satu hari ini, meskipun sempat tertinggi di level 1355. Jadi jika kita simpulkan, Aces kita sudah untung 1-2% tadi, Telkom juga demikian, masih bertahan, dan Tower ini masih cenderung sideways ya, 880 sebagai area target harga kita. Lalu berikutnya dari Pak Andi, MNCN dan Antam. MNCN sudah terlalu tinggi, wajar saja hari ini koreksi. Kita lihat level support di level 900. Antam pun demikian, ya ini cenderung sideways saja, tidak begitu banyak pergerakan. Kami lebih suka kita nanti tunggu lagi di level 500 jika mau masuk. Dan SMGR kemarin baru keluar Q1-nya ya, labanya juga melonjak cukup tinggi. Kita bisa lihat untuk SMGR, dari technical ini sudah terlalu tinggi ya. Resisten di level 8.600 dan level support kita bisa pakai MA5 ya. Resisten 8.500 dan level support jangka pendek di level 8.400. Jadi jika dia mampu bertahan di level 8.400 sebagai area support, itu masih masuk dalam strong uptrend. Namun jika tembus di bawah 8.400, itu berarti uptrendnya sudah selesai. Jadi kira-kira begitu, 8.600 sebagai area resisten dan 8.400 sebagai area support dari strong uptrend ini. Jadi hati-hati di area tersebut. Lalu berikutnya untuk sektor komoditas ya, PTB ITMG, kita lihat untuk masuk, ini lebih ke arah spekulatif buy ya untuk PTBA. Spekulatif buy, ini juga rebound, kami lihat juga cenderung terbatas. Asing masih net sell, PTBA. Kemungkinan untuk trading cepat saja. Trading cepat, target harga terdekat 1.880 untuk PTBA. Dengan level support hati-hati di level 1.815 untuk jangka pendek. ITMG juga sama, ini untuk trading saja. Dengan level resisten ini di level 7.650. Dengan level support di level 7.400 ya, jadi cukup sempit untuk ITMG dan PTBA untuk trading saja. Dan kita lihat Elsa Medco, ya seperti saya katakan, jika harga minyak rebound, ini boleh dipakai untuk trading. Kita bisa lihat untuk kedua emiten tersebut, tadi sempat 3-4% ya, tadi seperti saya bilang, Elsa Medco 2-3% cabut atau taking profit, jadi sudah oke. Elsa Dawan Medco sudah kena target kita ya, 2-3% trading harian keluar, karena tadi harga minyak juga rebound 7%. Jadi memang untuk komoditas jangka pendek saja, jangan di hold terlalu lama. Ya, Elsa juga masih 3%, tadi yang menanyakan Elsa Medco sudah cuan ya, 2-3% sudah cabut. Dan gudang garam, untuk gudang garam bisa kita lihat, ya masih naik lagi, namun sudah cukup tinggi nampaknya ini. Akan beresiko jika kita masuk hari ini, karena ini sudah mendekati area resisten. Kita bisa lihat di level harga, di sini 50.000 ya, mendekati 50.000 resistennya. Jadi masih wait and see gudang garam, tidak terlalu tinggi jika kita mau masuk. Namun yang sudah punya sahamnya, ini boleh siap-siap untuk jual juga. Dan kita yang belum punya sahamnya boleh tunggu lagi di bawah di 47.600 ya, menunggu koreksi di bawah. Namun yang sudah punya sahamnya ini boleh jual terlebih dahulu, sudah terlalu tinggi juga nampaknya.
Dan kita lihat IHSG kembali hari ini. Ya, langsung tiba-tiba pada saat dia opening 0,3%, tiba-tiba lagi rebound kembali hingga cuma naik 0,004%. Jadi memang volatilitasnya akan sangat tinggi untuk IHSG. Asing juga masih semangat keluar dengan keluar mereka 40,5 miliar terakhir, masih cukup tinggi dari keluar asing, dan sekarang IHSG sudah memasuki area negatif ya, jadi memang sangat volatile di IHSG. Jadi kami lebih rekomendasikan untuk trading saja, jangan begitu lama memegang saham ya. Tuh. Jadi kira-kira begitu, bisa manfaatkan volatilitasnya untuk trading jangka pendek. Jika kita lihat bursa global rebound, ini kita boleh trading di sesi 1 dulu. Namun untuk perbankan, kami sarankan untuk dijauhi terlebih dahulu ya. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian, dan nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lanjutan ya. Tadi pertanyaan dari Ibu Melinda sebagai penutup. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga tadi informasi yang kami berikan dapat membantu dan menjadi acuan dalam trading Bapak Ibu sekalian. Dan kami tunggu kembali kehadiran Bapak Ibu sekalian pada hari esok, tanggal 19 Mei 2020 pada hari Selasa. Dan terima kasih atas partisipasinya. Kami mohon maaf juga jika pada saat menjawab pertanyaan ataupun menyampaikan materi, banyak salah-salah kata ataupun tidak jelas pada saat membawakan. Terima kasih serta salam cuan.